Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Rabu tanggal 6 Rabiul Akhir tahun 1443 Hijriah atau 10 November 2021, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di bersama dengan guru kita Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-An'am. Malam hari ini di halaman 429. Di halaman 429, yang pertama kita lihat ayat 10 dan ayat yang ke-11. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqadistuhzi'a, walaqad sungguh, istuhzi'a birusulin min qablika, telah diolok-olok. Ustuhzi'a, telah diolok-olok, telah dihina-hina, telah dimaki-maki, telah dikata-katain. Birusulin, para rasul, min qablika, sebelum engkau, hai Muhammad. Fahaqa billadzina sakhiru minhum. Fahaqa, maka turunlah, billadzina, kepada orang-orang yang sakhiru, yang mengolok-olok itu, minhum, di antara mereka, turunlah azab. Makanu, sebabnya adalah karena mereka dahulu, bihi, terhadap para rasul itu, yastahzi'un, mereka istihza, mengolok-olok, menghina-hina, ngata-ngatain, dan yang semakna dengan itu. Jadi di sini sekali lagi kita lihat, walaqadistuhzi'a birusulin min qablika, sungguh para rasul sebelum engkau, hai Muhammad, mereka diolok-olok, mereka diistihzakan, diolok-olok, dihina-hina. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, akhirnya turun kepada orang yang menghina-hina itu, turun azab. Maka nubihi yastahzi'un, gara-gara mereka telah menghina para rasul. Qul siru, katakanlah kepada mereka, siru, berjalanlah kalian, fil ardi, di bumi ini. Thummanzuru, kemudian lihatlah oleh kalian, kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana dahulu akibat orang-orang yang mendustakan para rasul. Jadi di sini sekilas di ayat 10 Allah ingin menyampaikan bahwa, hai Muhammad, para rasul sebelum engkau dahulu mereka juga dihina-hina. Akhirnya mereka kena azab gara-gara mereka menghina para rasul. Kemudian di ayat yang 11, katakan kepada mereka, kalau mereka nggak percaya, jalan aja di bumi ini, kemudian lihat di tempat-tempat yang
dulu mungkin pernah turun azab dalam rangka mengambil ibrah, bukan dalam rangka jalan-jalan. Karena kalau dalam rangka jalan-jalan nggak faedah. Dalam rangka mengambil ibrah, lihat bagaimana akibat mereka orang-orang yang mendustakan para rasul. Itu sekilas terkait ayat tersebut. Kita langsung lihat di halaman 430 penjelasannya. Di halaman 430 penjelasannya di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Pertama ayat yang ke-10 dulu. Ayat yang ke-10 tadi kita sudah simak, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa para rasul sebelum beliau dulu juga mereka dihina-hina, diolok-olok, dimaki-maki, dikata-katain, akan tapi akhirnya turun azab kepada orang-orang yang mengolok-olok itu, gara-gara mereka mengolok-olok para rasul. Maka di sini kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, di ayat yang ke-10 ini Allah ingin menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dihina-hina, diolok-olok, dimaki-maki, dikata-katain, dibilang orang gila, dibilang dukun, dibilang tukang sihir, penyair, dan yang lain-lain. Allah ingin menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa para nabi dulu juga pada digituin. Berarti buat kita-kita yang melanjutkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengalami itu di tengah-tengah masyarakat, mungkin kita dikata-katain sama mereka, kemudian kita dihina-hina sama mereka, atau kita diolok-olok sama mereka, maka berdasarkan ayat ini berarti dulu-dulu orang-orang yang berdakwah sebelum kita juga pada digituin. Ini berarti hiburan buat kita yang melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian juga berdasarkan ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyabarkan Rasulullah SAW. Beliau diolok-olok, Allah kasih tahu bahwa para rasul dulu juga diolok-olok. Berarti juga ingin menyabarkan kita-kita yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Di tengah masyarakat kita berusaha menyampaikan dakwah Rasulullah SAW, kemudian kita diolok-olok. Maka berdasarkan ini Allah Subhanahu wa taala juga ingin kita ini supaya sabar. Ingin menyabarkan kita, dalam artian apa? Yang dulu-dulu orang-orang yang berdakwah sebelum kita juga begitu, dan mereka Masya Allah sabar. Kita-kita yang melanjutkan dakwah ketika mengalami itu, maka kita juga harus sabar. Seperti itu. Kemudian juga berdasarkan ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akhirnya mereka diazab. Orang-orang yang mengolok-olok itu akhirnya mereka diazab. Berarti apa? Berdasarkan ayat yang ke-10 ini, Allah Subhanahu wa taala juga ngancem orang-orang yang suka ngolok-ngolok dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang suka ngolok-ngolok Rasulullah SAW diancam. Yang dulu-dulu tuh pada diazab. Berarti mereka juga diancam. Apakah kalian juga pengen diazab juga kayak yang dulu-dulu? Seperti itu. Sama juga nih orang-orang yang memusuhi orang-orang yang meneruskan dakwah Rasulullah SAW. Maka mereka juga diancam. Kalau mereka mau baca nih ayat, mereka diancam, hati-hati. Jangan-jangan nanti ke depan, ya mungkin bahasa kita kualat begitu, berdasarkan ayat yang ke-10 ini. Jadi ada dua yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-10 ini. Ada dua yang disampaikan. Ya, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa engkau wahai Rasul, engkau wahai Nabi yang sabar. Karena kalau engkau diolok-olok, yang dulu-dulu juga mereka
diolok-olok. Allah mengatakan walaqadistuhzi'a birusulin min qablika, dan sungguh beberapa rasul sebelum kamu telah diolok-olok. Ya, dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau, hai Muhammad, telah diolok-olok. Artinya apa? Artinya ketika mereka, para rasul, datang kepada umat-umat mereka dengan keterangan-keterangan, bawa dalil, kemudian membawa dakwah, menyampaikan wahyu ilahi. Ternyata umat-umat itu mereka mendustakan rasul-rasul tersebut, dan mereka menghina para rasul, serta mereka menghina syariat yang dibawa oleh para rasul. Itu maksudnya. Jadi kalau dalam ayat disebutnya walaqadistuhzi'a birusulin min qablika. Dalam ayat disebutnya para rasul sebelum engkau mereka telah diolok-olok. Nah, diolok-oloknya seperti apa? Diolok-oloknya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, yaitu ketika mereka para rasul datang kepada umat-umat mereka, mereka datang dengan keterangan-keterangan, mereka datang dengan dalil, maka umatnya itu mereka mendustakan rasul-rasul itu, dan mereka menghina rasul-rasul itu, serta mereka menghina syariat yang dibawa oleh rasul-rasul itu. Ini sama buat kita mungkin kita membawa dakwah Rasulullah SAW, kemudian mereka menghina kita, kemudian mereka juga menghina isi dakwah yang kita bawa. Ini memungkinkan sekali. Nah, mereka menghina kita dengan hinaan yang sudah biasanya, kemudian mereka menghina yang kita bawa adalah dakwah Rasulullah SAW. Mereka bilang itu agamanya orang Arab misalnya, dan seterusnya. Ini sama, gambarannya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membinasakan mereka gara-garanya kekufuran mereka. Apa bentuk kekufurannya? Didustakan itu para rasul, diolok-olok itu para rasul, kemudian didustakan ajarannya, diolok-olok ajarannya. Jadi dasarnya mereka diazab karena kekufuran mereka dan karena pendustaan mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas mereka dengan azab yang setimpal. Sebagaimana Allah katakan di ayat berikutnya, fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka turunlah kepada orang-orang yang mengolok-olok itu, di antara mereka turun kepada mereka itu balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, azab dari Allah, sebabnya gara-gara olokan-olokan yang telah mereka lontarkan. Oleh karenanya kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, waspadalah wahai para pendusta. Artinya orang-orang yang mendustakan dakwah para nabi, termasuk orang-orang yang mendustakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak tahu, jangan-jangan dai-dai yang membuat keributan di tengah-tengah masyarakat, atau mungkin di YouTube di balik itu ada yang bayar, mungkin kita nggak tahu. Yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang bersangkutan. Kalau mereka adalah seorang pendusta, maka waspadalah wahai para pendusta. Bawa-bawa nama agama, bawa-bawa gelar, bawa-bawa dalil, kemudian diputar sana sini, umat digocek, kemudian seakan-akan dia justru malah provokatif. Maka kalau dia terhitung sebagai pendusta, maka waspadalah wahai para pendusta,
jangan terus-menerus di atas pendustaan kalian. Maka nanti ke depan kalian akan tertimpa sebagaimana azab yang telah menimpa orang-orang dulu yang telah mendustakan para nabi, yang telah mendustakan para rasul. Berarti ini ancaman buat mereka-mereka yang berdusta atas nama agama. Ya, saya pernah lihat di medsos ada video. Jadi di video ini ceritanya orang murtad gitu. Jadi murtadnya dia ceritanya ngelihat Islam itu salah, yang benar agama yang dia anut. Kemudian dibuktiin dia katanya bisa ngaji apa, padahal ngajinya kacau gitu kan. Ya kita nggak tahu, barangkali dia dibayar buat acting gitu kan. Maka orang-orang yang seperti itu pun kena ancaman sebagai orang yang berdusta tadi. Itu orang awamnya. Sama juga dai-dainya yang memang dibalik itu mereka dibayar untuk menimbulkan kericuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Kita nggak tahu. Barangkali ada yang nyokong dana. Kenapa? Karena Allah sebutin di dalam Al-Quran. Ya, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, mereka jor-joran ngeluarin dana buat ngabisin Islam. Ya, sama juga orang-orang yang menyuburkan hal-hal yang mereka kira itu syariat, padahal tidak disyariatkan. Mereka jor-joran gimana caranya biar itu subur, nyokong dana seperti itu. Dan seterusnya, maka mereka semua terancam dengan ayat ini. Kemudian kita lihat di ayat yang ke-11. Lanjutannya Allah mengatakan, kalau kalian tidak percaya bahwa orang-orang dulu mereka mendustakan nabi, mereka mendustakan para rasul, mendustakan para nabi, akhirnya diazab. Kalau kalian ragu, maka Allah katakan, kul, katakan kepada mereka, siru fil ardi, silahkan kalian jalan di bumi, berjalanlah di muka bumi. Tsummanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Mereka diazab, mereka diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Maka di sini penjelasan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, kalau kalian tidak percaya, kalian ragu, jalan di muka bumi, lihat orang-orang yang dahulu mendustakan para nabi, orang-orang yang dahulu mendustakan para rasul. Buktinya mereka diazab, buktinya mereka disiksa di dunia. Maka di sini lanjutannya, kalian tidak akan mendapatkan kecuali kaum yang dibinasakan dan umat yang bergelimpangan diterpa azab dan dalam keadaan rusak. Artinya ketika kita lihat ke tempat-tempat azab, ya begitu hancur jadinya seperti itu. Kemudian disebutkan negeri-negeri sepi, daerah-daerah itu pun lenggang. Kemudian seluruh penikmat kebahagiaan luruh habis. Maharaja yang berkuasa membinasakan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berita mereka ini harusnya sebagai pelajaran bagi ulil absar, orang-orang yang melek matanya, orang-orang yang ingin mengambil pelajaran. Kemudian lanjutannya dikatakan perjalanan yang diperintahkan ini, artinya kita disuruh jalan, lihat tempat-tempat yang pernah diturunkan azab di situ, adalah perjalanan hati dan badan yang menghasilkan pembelajaran. Jadi di sini sama Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian nggak percaya tempat-tempat maksiat itu dihabisi, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dibinasakan oleh Allah, kalian jalan di muka bumi, kalian jalan di muka bumi, kalian lihat daerah mereka. Akan tapi di sini kan Allah menyuruh kita jalan-jalan gitu. Nah, cuma jalan-jalan di sini adalah pertama jalan-jalan pakai hati, kedua jalan-jalan pakai badan. Atau mungkin kalau kita mau tambah ketiga,
Kita jalan-jalan pakai dunia maya. Akan tapi apa? Akan tapi itu nanti menghasilkan pembelajaran. Bukan menghasilkan hiburan, tidak. Makanya sebagian ustadz ketika ditanya apa hukumnya jalan-jalan ke tempat-tempat azab, ke tempat-tempat yang di situ mungkin terjadi gempa dan yang lain-lain, maka hukum asalnya tidak boleh kita jalan-jalan ke sana. Nah, kenapa di sini Allah perintahkan untuk kita jalan-jalan ke tempat-tempat azab? Diluruskan, dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah bahwa yang dimaksudkan di sini adalah jalan-jalan dengan hati, dengan badan. Kalau kita mungkin mau dunia maya, boleh kita tambah, tapi hasilnya yang ada adalah pelajaran buat kita, bukan cuma sekedar jalan-jalan aja, tidak. Jadi bikin kita sadar, itu baru boleh. Tapi kalau cuma sekedar penasaran, udah nyampe plong, ini maka dilarang, tidak ada manfaatnya. Makanya lanjutnya dikatakan apa? Adapun sekedar melihat tanpa mengambil pelajaran, maka sama sekali tidak berguna. Ya, sehingga di sini Allah perintahkan jalan-jalan ke tempat-tempat azab buat kita ngelihat, ngambil pelajaran. Dan ini sebetulnya bukan buat kita-kita insya Allah udah beriman gitu ya, dan kita tinggal mengamalkan. Ini buat mereka-mereka yang masih mendustakan para rasul atau mendustakan Nabi Muhammad SAW. Buat mereka-mereka yang masih mengolok-olok dakwah Rasulullah SAW dan mengolok-olok orang-orang yang membawa dakwah Rasulullah SAW. Maka buat mereka harus tahu yang dulu-dulu orang-orang model-model mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mereka kena. Kalau mereka nggak percaya, silakan datang ke tempat-tempat azab. Buat mereka ngebuktiin yang kedepannya mereka ngambil pelajaran dan mereka mau berubah. Jadi ini buat mereka-mereka yang nggak percaya dengan itu. Kita yang percaya, ya kita berbenah diri, jangan sampai kita menghina Rasulullah SAW atau kita menghina orang-orang yang membawa dakwah Rasulullah SAW. Itu terkait ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kemudian lanjutannya di ayat berikutnya, ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka, "Liman ma fis samawati wal ardi." Punya siapa yang di langit dan yang di bumi? Qul, katakan kepada mereka, lillah, milik Allah. Kataba ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya rahmat. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Kalian pasti akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Alladzina khasiru anfusahum, orang-orang yang dia merugi dirinya, fahum la yu'minun, maka mereka itu enggak akan beriman. Apa maksudnya? Lihat penjelasannya di halaman 431. Di sini kata penulis rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, "Qul," katakan kepada mereka. Artinya katakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan mengatakannya? Tujuannya adalah demi menetapkan tauhid atas mereka, demi mewajibkan tauhid atas mereka. Jadi katakan kepada mereka ini supaya mereka percaya dengan tauhid. Setelah percaya dengan tauhid, mereka akan mengamalkan tauhid. Maksudnya apa tauhid ini? Tauhid ini mengesahkan Allah. Jadi biar mereka percaya dulu Allah itu esa. Kalau mereka udah percaya Allah itu esa, baru mereka mau beribadah.
Karena kalau mereka nggak percaya Allah Esa, ya mereka nggak bakal mau beribadah. Maka di sini katakan ini kepada mereka. Tujuannya ada dua. Yang pertama, agar mereka menetapkan Allah itu adalah Rabb yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, agar mereka nanti mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini bahasanya menetapkan tauhid, kemudian yang kedua mewajibkan tauhid. Apa yang dikatakan kepada mereka? Yang dikatakan kepada mereka adalah liman, milik siapa? Kepunyaan siapa? Ma fis samawat, apa yang di langit, wal ard, dan apa yang di bumi. Artinya yang ada di langit, yang ada di bumi, itu siapa penciptanya, siapa pemiliknya, siapa pengaturnya? Qul lillah. Maka katakan kepada mereka, itu semua milik Allah. Yang menciptakan adalah Allah, yang mengatur adalah Allah. Dengan itu apa? Dengan itu jadinya mereka akan mengakui Allah itu adalah Rabb, Rabbul Alamin. Dan dengan itu mereka tidak akan mengingkari bahwa Allah Rabbul Alamin. Mereka nggak akan mengingkari. Mesti mereka akan mengakui. Ketika mereka diajak berpikir, yang di bumi ini siapa yang menciptakan, siapa yang punya, siapa yang ngatur, yang di langit juga siapa gitu. Dengan itu mereka akan otomatis mengakui. Nah setelah itu harusnya lanjutannya udah nggak mengakui beribadah lanjutannya begitu. Tapi lihat di sini, mengapa setelah mereka mengakui bahwa Allah penciptanya, mengapa setelah mereka mengakui bahwa Allah pengaturnya tanpa sekutu, nggak ada dua, Allah Esa saja yang mencipta dan yang mengatur. Kenapa setelah mereka mengakui, mereka tidak mengakui keikhlasan dan tauhid untuknya? Artinya mereka kenapa udah ngakui itu tapi tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini Nabi SAW suruh berkata kepada orang-orang musyrik di kala itu. Mereka datang kepada Lata, Uzza, Manat, yang sering kita dengar nama-nama berhala di zaman Nabi SAW. Coba tanya sama mereka, ini langit bumi yang menciptakan siapa, yang ngatur siapa, punya siapa? Mereka akan jawab punyanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini mereka menetapkan tauhid rububiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian kalau mereka udah menetapkan itu, bagusnya yang kedua mereka mau beribadah kepada Allah, harusnya begitu. Tapi kenapa mereka diajak itu nggak mau ngucapin syahadat, nggak mau masuk Islam? Kenapa begitu? Mereka tidak mau di sini bahasanya tidak mengakui keikhlasan. Artinya kenapa tidak murni ibadahnya hanya kepada Allah, tapi tetap datangnya ke berhala? Kenapa begitu? Kemudian juga tidak tauhid untuknya, tidak tauhid untuk Allah. Maksudnya tidak tauhid uluhiyah. Karena ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Ketetapan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat ini tidak langsung ada ketetapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Cuma bukan berarti bid'ah, tidak. Akan tapi ini ketetapannya ada di ayat, hanya saja para ulama membahasakan demikian untuk memberikan pemahaman lebih mudah, lebih ringan kepada umat. Nah kadang-kadang orang-orang yang tidak senang dengan dakwah Rasulullah SAW berusaha gimana caranya ibadah kita sesuai dengan yang disyariatkan. Ketika ibadah mereka disalahkan, kadang-kadang mereka ngotak-ngatik kemana-mana sampai pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat disalahin sama mereka. Padahal nggak nyambung. Ya karena yang diinginkan oleh para ulama ibadah mereka benar sesuai dengan yang disyariatkan. Nah ketika ibadah mereka disalah-salahin, mereka ngebantah balik.
Katanya pembagian rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat bid'ah, katanya nggak ada dari Nabi SAW. Ini tidak tepat. Karena ini pengenalan dari para ulama berdasarkan dalil-dalil untuk memberikan pemahaman lebih mudah kepada umat. Nah, di sini diharapkan Nabi berkata itu awalnya mereka menetapkan tauhid rububiyah dan lanjutannya jadi tauhid uluhiyah, tapi kenapa tidak terlaksana begitu? Mereka padahal udah bagus menetapkan tauhid rububiyah. Tidak seperti sebagian kaum muslimin sekarang yang mereka, atau tidak, ya mungkin ada sebagian kaum muslimin, beberapa orang seperti itu, yang mereka tidak beribadah kepada Allah, mereka menyekutukan Allah, padahal KTP-nya Islam gitu. Ketika mereka dibilang yang ngasih rezeki situ siapa gitu, ya rezeki mah saya usaha sendiri gitu kan. Beda sama orang kafir di zaman Nabi SAW, beda sama orang musyrik di zaman Nabi SAW. Beda sama orang musyrik di zaman Nabi SAW. Ketika ditanya yang ngasih rezeki siapa, mereka masih bilang Allah. Makanya sebagian para ulama membahasakan di kitab-kitab mereka, sebagian kaum muslimin sekarang yang nggak ada tauhid uluhiyahnya, nggak ada tauhid rububiyahnya. Kalau orang musyrik dulu nggak ada tauhid uluhiyahnya, tapi ada tauhid rububiyahnya, masih mending orang musyrik dulu. Sebagian ulama membahasakan demikian dalam kitab-kitab mereka. Tapi lagi-lagi sebagian orang tidak senang. Katanya kurang ajar, masa orang Islam sama orang musyrik dulu masih mendingan orang musyrik dulu begitu. Ini dia nggak paham yang dimaksudkan oleh ulama tadi dari sisi mananya begitu. Nah, sudah azan Isya, fadhal muazzin. Allah. Allah. Baik, bismillah, kita lanjutkan. Lanjutannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Kataba ala nafsihi rahmah. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan atas dirinya
kasih sayang atau rahmat Allah. Artinya apa? Artinya lihat di sini, maksudnya adalah alam atas dan alam bawah. Itu semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi semuanya berada di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala telah membentangkan rahmat dan kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala telah menaungi mereka yang ada di langit, yang ada di bumi dengan rahmat dan nikmatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk dirinya bahwasannya rahmatnya Allah mengalahkan kemarahannya. Bahwa rahmatnya Allah mengalahkan kemarahannya. Artinya apa? Artinya murka Allah dibandingkan dengan rahmat Allah masih lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat murkanya Allah mungkin dengan Allah melakukan ini, itu, tapi ketahuilah bahwa rahmatnya Allah lebih luas daripada murkanya. Ini perhatikan biar nanti nggak ada yang nanya di sini. Apa maksudnya rahmatnya Allah mengalahkan kemarahannya? Maksudnya baiknya Allah itu masih lebih kemana-mana dibandingkan marahnya Allah. Itu maksudnya. Kemudian lihat Allah Subhanahu wa ta'ala memberi adalah lebih Dia cintai daripada tidak memberi. Ini ingin menyampaikan Allah telah menetapkan pada dirinya rahmat. Rahmat Allah lebih luas daripada marahnya Allah. Itu yang pertama tadi. Kemudian Allah memberi itu lebih Dia cintai daripada Allah tidak memberi. Ya makanya kita lihat, mungkin kalau bahasa kita nih, harusnya orang-orang yang nggak sholat nggak usah dikasih rezeki gitu. Harusnya orang-orang kafir nggak usah dikasih kekayaan. Mungkin bahasa kita seperti itu. Tapi mungkin ini terkait pembahasan Allah memberi lebih Dia cintai daripada Allah menahan pemberian. Tapi bukan berarti Allah redho sama mereka, enggak. Ini hanya ingin menyampaikan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Kemudian juga Allah telah menetapkan rahmat untuk dirinya. Allah telah membuka pintu-pintu rahmat untuk seluruh hamba jika mereka tidak menutupnya atas diri mereka dengan dosa-dosa mereka. Pernah dengar dosa-dosa bikin rezeki seret? Aslinya rezeki mereka lancar gitu. Cuma gara-gara mereka bikin dosa, ya udah jadi seret rezeki. Berarti apa? Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menutup pintu rahmatnya. Mereka sendiri yang nutup pintu rahmatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membutakan mata orang, tahu-tahu dibutain gak jelas begitu, tahu-tahu gak bisa dengar. Emang dasar mereka yang gak mau hadir pengajian, gak mau dengar pengajian, gak mau lihat info pengajian. Jadi rahmat Allah itu luas. Kan ada orang-orang yang masa bodoh. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang mereka sok-sok nanya gimana gitu. Akan tapi tidak mengambil manfaat dari pertanyaannya gitu. Maka di sini termasuk rahmat Allah kita bisa hadir di pengajian, Masya Allah. Termasuk rahmat Allah kita bisa baca kitab para ulama. Dan rahmat Allah terus mengalir selama mereka tidak nutup
Makanya orang-orang yang tidak menjemput rahmat Allah, ya mereka berarti emang dasar nggak mau begitu. Ya mungkin termasuk makna ini kayak ada salah seorang ustadz ngisi pengajian di satu masjid, kajian maghrib sampai isya, kemudian pas sholat rame masjidnya gitu. Pas kajian tuh pada pulang, tinggal berapa orang doang. Akhirnya ustadz itu ngobrol sama salah seorang jamaah, kenapa begini gitu. Ya mungkin itu sebagai gambaran bahwa pada dasarnya rahmat Allah itu luas, mereka sendiri yang nggak mau ngambil rahmatnya begitu. Ya sama juga loker-loker lowongan kerja atau lowongan-lowongan buka usaha, namanya rezeki kita nggak tahu, ya mungkin luas. Tapi ada sebagian orang yang nggak mau ngelamar kerja, mereka punya paham nanti kalau emang udah dapat juga ada aja, padahal semua butuh namanya ikhtiar, butuh usaha kan begitu. Jadi rahmat Allah tuh luas, mereka sendiri yang nutup. Kemudian lihat, Allah Subhanahu wa taala pun telah mengajak mereka kepadanya jika mencarinya tidak terhalang oleh kesalahan dan kemaksiatan mereka. Jadi Allah ngajak mereka untuk menjemput rahmat Allah. Selama mereka nggak salah alamat, insya Allah lancar dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kataba ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan Allah punya rahmat, itu maksudnya. Kemudian terakhir, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fi. Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh akan mengumpulkan kalian nanti pada hari kiamat, hari yang tidak ada keraguan terhadapnya. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, ini adalah sumpah dari Allah. Sumpahnya di mana? Sumpahnya adalah di kata-kata lam, la yajma'annakum. Ini sumpah. Sama seperti perkataan Nabi Sulaiman di surat An-Naml. Ketika berkata tentang hudhud. Jadi Nabi Sulaiman lagi ngecek hudhud, dilihatnya hudhud nggak ada. Kemudian Nabi Sulaiman membahasakan, dalam ayat Allah ceritakan, la u'adzibannahu. Ya, saya sumpah nanti saya akan azab dia nih. Dia nggak ada. La u'adzibannahu adzaban syadida. Ada la u'adzibannahu. Saya sumpah saya azab dia nanti, hudhud nih. Nggak ada dia. Kemudian au la'adzbahannahu. La'adzbahannahu. Saya sumpah bakal nyembelih dia. Au layatiyanni bisultanim mubin. Atau saya sumpah dia harus ngasih alasan yang tepat. Kenapa dia sekarang nggak ada nih hudhud. Kemudian dilanjutkan ayatnya, cerita kisah tentang Bilqis bersama dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu saya tidak lanjutkan. Karena di sini saya hanya ingin menjelaskan ini adalah sumpah dari Allah. Maksudnya apa? Itu huruf lam. La yajma'annakum. Atau misalkannya kita pengen bilang sumpah saya bakal duduk. La ajlisanna. Di sini la yajma'anna. Kan kalau duduk ajlis gitu. Saya mau duduk, la ajlisanna, sumpah saya mau duduk. Atau sumpah saya mau keluar, la akhrujanna gitu. Jadi kata lam dalam bahasa Arab bermakna sumpah. Maka di sini Allah mengatakan la yajma'annakum. Ini adalah sumpah dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah pemberi kabar terjujur. Allah kalau bilang mesti akan dilakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegakkan bukti-bukti dan argumentasi yang mencapai tingkatan hakul yakin bahwa hari kiamat bakal ada, bakal terjadi. Akan tetapi orang-orang zalim, mereka hanya mengingkari informasi itu. Mereka, orang-orang yang zalim,
mengingkari kekuasaan Allah dalam membangkitkan para makhluk. Lanjutnya di halaman 432. Kesimpulannya orang-orang yang zalim mereka nggak percayaan bakal ada hari kiamat, bakal ada hari kebangkitan. Padahal keterangan itu semuanya sudah membawa seseorang mestinya kepada taraf hakul yakin, pengetahuan yang pasti. Itu namanya hakul yakin. Kalau udah ngelihat dengan mata kepala sendiri kiamat depan mata, itu namanya ainul yakin. Jangan nyampe ainul yakin, cukup hakul yakin saja. Jadi mereka tenggelam ke dalam kemaksiatan. Ketika dibilangin, nggak ada itu, nggak ada itu. Kita hidup cuma sebentar, kita senang-senang, hura-hura. Dikit-dikit dalil, nggak ada. Lanjut. Jadi mereka mengingkari. Dan mereka berani kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya di halaman 432 baris ketiga. Mereka rugi dunia akhirat. Oleh karena itu Allah tegaskan di akhir ayat ini bilangnya apa? Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang dirinya rugi, dia nggak bakal percayaan kalau dibilangin. Dia nggak bakal beriman. Maka orang-orang yang kadang-kadang kita nasihatin, dia nggak percaya, masa sih? Maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Ketika sampai keterangan-keterangan kepada mereka, mereka mau berubah, Masya Allah. Mereka mendapatkan manfaat dari keterangan-keterangan itu, maka mereka untung dunia akhirat. Sebaliknya orang-orang yang kalau dibilangin kagak percayaan, padahal udah jelas dalilnya, udah jelas sampai ke taraf hakul yakinnya, maka mereka adalah orang-orang yang rugi dunia akhirat. Ya, sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini. Wallahu alam, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Berikutnya dilanjutkan pertemuan yang akan datang insyaallah. Agak panjangan ini. Ini tentang tauhid. Ya, tentang tauhid rububiyah. Insyaallah keterangannya pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada pertanyaan masuk via WhatsApp? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya di luar pembahasan. Ya nggak apa-apa lah. Jika kita perempuan ya sudah berwudu di rumah, terus pas di jalan tidak sengaja tersenggol laki, apakah wudu kita batal? Kalau di sini dibilangnya, jika kita akhwat sudah berwudu di rumah terus pas di jalan tidak sengaja tersenggol orang lain ikhwan, apakah wudu akhwat tersebut batal? Tersenggolnya kena kulitnya Ustadz, maksudnya tangan tapi tidak sengaja. Jadi di sini penanya mengatakan mungkin mau ke masjid, kemudian sudah punya wudu, kemudian di jalan nyenggol laki nggak sengaja, kena tangan. Ya banyaklah kemungkinannya, mungkin kemungkinan di jalan rame atau lagi masuk gang, papasan dan yang lain-lain lah banyak. Yang jelas pertanyaannya apakah wudunya batal atau tidak? Nggak sengaja. Sekarang kalau nggak sengaja ya otomatis nggak batal wudunya gitu. Kalau namanya juga nggak sengaja gitu kan. Tapi kalau kita mau berbicara apakah menyentuh laki-laki membatalkan wudu, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyebutkan menyentuh laki-laki membatalkan wudu. Jadi berdasarkan pendapat ini, kalau misalkannya ada yang
nyentuh laki nyentuh perempuan atau perempuan nyentuh laki, berarti berdasar pendapat ini wudunya batal, dia harus wudu lagi. Kemudian sebagian ulama menyebutkan kalau misalkan nyentuhnya nggak sengaja, maka nggak batal. Tapi kalau nyentuhnya sengaja, kemudian juga disertai dengan nafsu, maka batal. Sehingga kalau berdasarkan pendapat yang kedua ini dibedakan kedua hal tadi. Kalau nyentuhnya nggak sengaja berarti nggak batal, tapi kalau sengajain kemudian dengan nafsu maka batal wudu lagi dia. Ini berdasar pendapat yang kedua ini. Kemudian berdasar pendapat yang ketiga, wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah, tidak batal. Ya, tidak batal, tidak termasuk yang membatalkan wudu laki-laki menyentuh wanita atau sebaliknya. Ini tidak termasuk yang membatalkan wudu. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah. Apalagi suami istri nggak masalah, karena Nabi SAW disebutkan dalam riwayat yang sahih, beliau sebelum ke masjid mencium beberapa istri-istrinya, gitu. Ciumnya online apa offline? Nah, otomatis offline nyiumnya kan gitu. Iya. Ini sebagai salah satu dasar bahwa menyentuh wanita tidak membatalkan wudu. Tapi kalau mau ngebahas nyentuh yang bukan mahram, ini ada urusan yang lain. Kita pernah dengar hadis menyebutkan laki-laki ditusuk kepalanya dengan besi panas, jarum dari besi panas gitu, lebih mending daripada dia harus nyentuh yang bukan mahram. Gitu. Makanya kalau ditanya apakah laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki batal wudunya, kalau misalkannya ada salah seorang ditanya itu bilangnya batal, ya sudah, biarkan saja. Mungkin itu yang pernah dia belajar. Kemudian ketika ada orang ditanya itu bilangnya nggak batal, terus kalau kita sentuhan gimana lah? Kita bukan mahram, nggak boleh lah laki-laki itu mahram. Ya diterima saja, nggak usah pakai rame di tengah masyarakat cuma masalah-masalah sepele seperti ini. Tapi sebagai amanat ilmiah, kita mesti paham yang tiga tadi. Ya, yang pertama, sebagian ulama mengatakan batal. Tapi kalau nggak sengaja ya nggak batal begitu. Kemudian yang kedua, sebagian ulama membedakan. Ya, kalau tanpa syahwat, nggak sengaja atau yang lainnya, maka nggak batal. Tapi kalau dengan syahwat, maka batal. Maka berdasarkan ini harus wudu lagi. Dan yang ketiga, ini tidak. Karena yang dimaksud firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah, aula mastumun nisa, ayat berapa tuh? Ayat 6 ya. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Di antara disebutkan di tafsir, maksudnya adalah menyentuh wanita ini maksudnya berhubungan suami istri. Dan Al-Quran bahasanya halus tapi maknanya dalam. Jadi bukan asal nyentuh batal wudu, enggak. Jadi menurut pendapat yang lebih kuat, ya penanya biar nggak bingung dari tadi kita kemana-mana gitu kan, kesimpulannya tidak batal. Pertama, tidak sengaja. Dan kalau memang terjadi pun menurut pendapat yang lebih kuat itu tidak batal, karena yang dimaksud menyentuh wanita adalah berhubungan suami istri, seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW dalam hadis pernah kita sampaikan menyebutkan tentang 3 orang yang terjebak dalam goa. Salah satunya ada seseorang minjemin duit sama saudara perempuannya, anak pamannya. Kemudian di hari H nggak bisa bayar, kemudian minta ditidurin sebagai tebusannya. Kemudian dalam hadis disebutkan konteksnya ketika pengen ditidurin tuh perempuan bilang la tafuddal khatam illa bihaqqi. Nggak boleh buka cincin kecuali dengan alasan yang benar. Bahasa hadisnya nggak boleh buka cincin kecuali dengan alasan yang benar. Maksudnya yaitu nidurin perempuan tapi belum dinikah, gitu, nggak boleh. Tapi bahasa hadisnya halus, nggak boleh buka cincin kecuali dengan alasan yang benar. Sama juga konteks Quran tadi, menyentuh wanita. Maksudnya menyentuh wanita batal wudu berdasar tafsir yang kita ketahui, maksudnya adalah berhubungan suami istri. Ya wallahu alam. Jadi kesimpulannya tidak batal wudunya. Ya wallahu alam. Udah, jangan ada yang nanya di luar pembahasan. Ada pertanyaan dalam pembahasan?
Taib, sepertinya tidak ada insyaallah dan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.